Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bimo Hagito. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang berita yang kemarin cukup membuat heboh ya warga Indonesia karena ini berkaitan dengan bencana ya. Heboh ya warga Indonesia karena ini berkaitan dengan bencana ya. Nah, oke teman-teman, untuk potensi gempa megatrust sendiri itu sudah dirilis atau disampaikan oleh Bapak Daryono ya selaku Ketua BMKG dan didukung pula oleh ahli supranatural sekaligus orang yang indigo ya bernama Ki Atmowijoyo. Menurut Ki Atmowijoyo ini tuh berkaitan dengan ramalan Jongko Joyoboyo atau Prabu Joyoboyo yang pernah meramalkan kejadian ini sejak dulu kala gitu. Bunyi ramalannya itu seperti apa sih? Jadi intinya kalau dari ramalannya Joyoboyo itu adalah Pulau Jawa yang ada di Indonesia ini terbelah menjadi dua gitu cuy. Nah, di sini ada dua faktor nih. Jadi kita jangan langsung mengambil kesimpulan hanya karena bencana, tapi faktor pertama itu memang dari bencana alam alias bisa disebabkan juga oleh gempa. Nah yang kedua ini adalah disebabkan oleh geososial. Geososial itu bisa berupa perang saudara, begitu ya teman-teman kalau menurut ramalan Jongko Joyoboyo. Lalu Prabu Jayabaya sendiri adalah seorang raja dari kerajaan Kediri yang berkuasa pada tahun 1135 sampai 1159. Beliau dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Ramalan Jayabaya tentang masa depan Indonesia telah banyak dikaji oleh para ahli dan peneliti, dan beberapa ramalan tersebut telah terbukti benar adanya, walaupun sebagian mungkin belum terbukti ya. Nah sebenarnya salah satu ramalan dari Prabu Jayabaya ini yang paling gua seneng dan terutama masyarakat Indonesia seneng adalah Indonesia akan makmur dan sejahtera pada zamannya. Nah kita sebenarnya menunggu itu tuh, bukan yang bencana-bencana gini nih, ya enggak? Betul. Lalu Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan disegani. Nah itu. Terus ada lagi, Indonesia akan menjadi negara yang adil, sejahtera dan makmur. Lalu Indonesia akan menjadi negara yang bersatu. Itu salah satu ramalan yang pernah ditulis Prabu Joyoboyo. Ki Atmowijoyo sendiri selaku ahli supranatural mengatakan jika lempeng megatrust di Selat Sunda bergerak, maka kekuatan gempa mencapai 8,7 sampai 9,8 skala Richter. Nah, ini diyakini cukup besar ya. Mungkin ini bisa membuat suatu atau ini berpotensi untuk membelah Pulau Jawa menjadi dua gitu mungkin. Nah jika terjadi gempa tersebut dengan skala sebesar itu, disinyalir bisa memicu tsunami hingga mencapai ketinggian 34 meter. Jadi tinggi banget sih kalau 34 meter itu. Lalu beberapa fakta-fakta berdasarkan histori dan data yang udah ada di BMKG sendiri, memang bencana gempa ini memang itu ada siklusnya ya, siklus 200 tahunan. Jadi mulai dari tercatat gempa besar itu pernah terjadi pada tahun 1400-an, lalu 1600-an dan 1800-an. Nah kalau 1800-an itu teman-teman mungkin ingat pernah baca atau melihat letusan Gunung Krakatau ya. Nah itu. Jadi di sini para ahli ini mempelajari pola dan histori berdasarkan data gitu ya teman-teman, dan didukung oleh ramalan Prabu Joyoboyo yang disinyalir cukup akurat ya sejauh ini. Lalu BMKG juga memperingatkan gempa megatrust ini tinggal menunggu waktu mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia, yakni di Selat Sunda dengan potensi kekuatan 8,7
dan di Mentawai sampai Sibirut itu 8,9 ya. Lalu pakar geologi Institut Teknologi 10 November Dr. Insinyur Amin Widodo menjelaskan terjadinya gempa megatrust bisa mempengaruhi beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya pantai barat yang ada di Sumatera, lalu pantai selatan yang ada di Jawa, lalu pantai selatan Bali, dan Nusa Tenggara. Lalu menuju ke timur ada Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara, dan Timur Sulawesi hingga Pantai Utara Papua. Jadi lempeng tektonik ini akan terus bergerak gitu cuy. Sehingga gempa megatrust akan terus berulang di daerah tersebut. Lalu berdasarkan data hasil monitoring dari BMKG sendiri, gempa-gempa kecil itu justru juga terjadi di daerah zona megatrust itu sendiri cuy. Di satu sisi lain, terjadinya gempa megatrust ini memang tidak dapat diprediksi ya kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu panik. Yang penting menurut para ahli, kami simpulkan bahwa untuk menghadapi megatrust ini, ketika kita membangun suatu rumah atau bangunan itu mematuhi standar-standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan gitu ya. Jadi jangan dikurang-kurangin nih kualitasnya nih. Sementara itu ada juga data mengenai 4 zona megatrust di sekitar Pulau Jawa. Nah, untuk waktunya sendiri kita semua juga belum tahu tuh, karena yang bisa kita lakukan hanyalah, menurut gue pribadi, kita sekarang ini udahlah kita berbuat baik aja gitu, nggak usah aneh-aneh. Kita beribadah, berbuat baik, dan tidak merugikan orang lain. Apa ya? Karena menurut gue juga bumi kita nih udah tua coy gitu. Udah segala tanda-tanda tuh kayak udah muncul gitu ya, kayak pemanasan global lah dan kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini teman-teman ya. Apabila ada komentar atau masukan bisa teman-teman tulis di bawah. I'll see you next time and peace.